Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia kembali hadir hari ini, kembali memberikan berita terbaru di industri kripto, berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di antaranya datang dari Sam Bankman-Fried didakwa teman-teman semua. Nah, Sam Bankman-Fried ini ya ditemukan bahwa dia itu menyumbangkan 100 juta US dollar dan yang dicuri, dana pelanggan yang dicuri dari FTX itu disumbangkan ke partai politik yang didukung oleh Sam Bankman-Fried itu sendiri. Kemudian juga kabar baik yang baru-baru ini, pemilihan pendahuluan dari negara Argentina, teman-teman. Baru-baru ini mengadakan pemilihan pendahuluan ya. Jadi yang memenangkannya itu voting tertinggi itu yang dimiliki oleh salah satu kandidat presiden, calon presiden Argentina yang pro dengan Bitcoin. Makanya ini perlu saya sampaikan kepada Anda sehingga ini salah satu fundamental yang bagus di industri kripto ketika nanti di bulan Oktober yang akan datang pemilihan umum di Argentina, ketika presiden yang pro Bitcoin ini terpilih nantinya, maka ini bisa menjadi berita yang bagus untuk industri ya, untuk Bitcoin, apalagi menjelang halving Bitcoin yang akan datang di tahun 2024. Baik, seperti biasa sebelum kita ke beritanya, kita melihat dulu perkembangan terbaru dari Bitcoinnya dalam time frame daily, bagaimana performanya. Baik, di sini teman-teman lihat ya, ternyata Bitcoin itu ya kembali mengalami penurunan di pagi tadi semenjak dibuka ya, teman-teman silakan lihat di situ. Nah, Bitcoin itu memang kemarin itu cukup bagus juga ya. Kalau kita lihat kemarin memang terbentuk lilin bullish, tetapi di situ Anda bisa lihat lebih tinggi up shadow dan juga low shadow-nya daripada bodinya teman-teman semua. Jadi fluktuatifan di hari kemarin di tanggal 14 Agustus itu memang agak cukup ya, cukup bisa dibilang ya cukup tinggi lah ya teman-teman semua. Orang-orang yang melakukan trading di sana yang tepat melakukan analisa ya, kemungkinan kalian itu bisa cuan 1% saja, 2% lumayan lah teman-teman seperti itu. Nah, tetapi pagi ini ya, di pagi tadi maksudnya, semenjak dibuka kemudian sementara berlangsung di sini Bitcoin kembali turun lagi ya, mengalami penurunan, terjadilah lilin merah atau lilin bearish tersebut ya, diperdagangkan di harga 29.359 US dollar per BTC-nya. Jadi teman-teman, seperti ini performa terbaru dari Bitcoin ya. Kami juga akan selalu sampaikan jika ada waktu ya, akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana performa Bitcoin itu dalam time frame daily. Mungkin di antara Anda tidak sempat membuka ya, menceknya di market, di exchange mungkin ya. Jadi sini saya tunjukkan kepada Anda. Baik teman-teman, kita langsung cek ya berita datang dari Sam Bankman-Fried. Kemudian juga sebentar saya akan sampaikan kabar menarik, kabar terbaru ya, datang dari salah satu kandidat presiden Argentina. Next, Sam Bankman-Fried. Nah, di sini kita melihat Bankman-Fried didakwa menyumbangkan 100 juta dolar dalam dana pelanggan. Jadi Sam Bankman-Fried ini ceritanya di tahun 2022 lalu ini dakwaan temuan ya, bahwa dia itu mengambil dana nasabah, itu mencurinya, mengeksploitasinya ya. Dana nasabah, dana pelanggan FTX itu sekitar 100 juta yang kemudian dia menyumbangkannya ke partai politik. Ya, itu yang kami temukan ya dalam berita baru-baru ini. Dalam dakwaan terbaru terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried, jaksa mengatakan bahwa dia menggunakan dana nasabah curian untuk sumbangan politik lebih dari 100 juta US dollar. Dakwaan baru yang diajukan hari ini mengatakan bahwa 100 juta US dana pelanggan digunakan untuk sumbangan kampanye menjelang pemilihan paruh waktunya pemilihan di tahun 2022 lalu ya, pemilihan paruh waktu Amerika Serikat tahun 2022 lalu. Jadi ini temuan dakwaan yang baru saja. Ini berita baru-baru saja teman-teman. Jadi saya tertarik untuk menyampaikan kepada teman-teman berita-berita secara fundamental di ruang kripto seperti ini ya. Jadi saya akan selalu sampaikan, jika ada waktu saya akan terus sampaikan kepada teman-teman berita-berita terbaru dari Sam Bankman-Fried, kemudian berita-berita menarik lainnya. Jika teman-teman memiliki ada usulan, mungkin request, coba kalian tulis di kolom komentar ya, apa yang bagus kita bahas pada video-video berikutnya. Surat dakwaan baru terhadap Bankman-Fried mengatakan bahwa FTX mengeksploitasi pelanggannya, maksudnya itu mencuri dana pelanggannya, artinya diretas, artinya bisa dikatakan seperti itulah, menggelapkan simpanan pelanggannya dan menggunakan jutaan dana curian untuk berbagai tujuan. Ini termasuk memperkaya Bankman-Fried sendiri, mendukung pertumbuhan FTX dan untuk kontribusi politik. Dan nyatanya apa? Nah, ini sebenarnya karma ya. Ini sebenarnya hukuman bagi Sam Bankman-Fried ya. Hukuman apa? Karena dia menyalahgunakan dana nasabah sehingga ketika terjadi kepanikan, dan pada saat itu di tahun 2022 lalu itu di bulan November sempat memang si CZ ya, si Changpeng Zhao, CEO dari atau founder juga dari Binance, itu mau membantu teman-teman, mau membantu FTX pada saat itu, mau membantu secara finansial, membantu menutupi likuiditas yang bolong. Tetapi dari si CZ melihat FTX ini benar-benar fatal melakukan kesalahan, sehingga orang-orang secara menyeluruh, orang-orang secara berlomba-lomba melakukan penarikan, tetapi dana yang ada di FTX itu tidak ada karena sudah disalahgunakan tadi ya, sehingga terjadilah kebangkrutan, krisis likuiditas yang terjadi
pada FTX pada saat itu di tahun 2022 lalu, terjadinya itu di bulan November ya. Mungkin yang Anda belum mengetahui. Juru bicara Bankman-Fried belum mengingkari tuduhan terbaru. Bankman-Fried dipenjara minggu lalu oleh Hakim Lewis Kaplan. Menurut Hakim Kaplan, ada kemungkinan alasan yang meyakini bahwa dia telah merusak saksi setidaknya 2 kali. Baru-baru ini pengacara Fried atau Sam Bankman-Fried mengajukan permintaan obat ya depresi dan ADHD untuk SBF yang disetujui. Maksudnya baru-baru ini juga ya, saya sudah sempat juga membacanya tadi beritanya. Sam Bankman-Fried itu membutuhkan obat antidepresi lah ya, karena mungkin dia stres juga ya untuk jika tinggal di penjara teman-teman semua. Jadi Sam Bankman-Fried itu biasa mengonsumsi obat-obat seperti itu. Di sisi lain ya, berita fundamental bagus datang dari Argentina, walaupun kita melihat memang dari sisi inflasi, resesi teman-teman di Argentina itu sangat tinggi. Ya, sehingga kita melihat di sini bank sentralnya pun ya, breaking, Bank Sentral Argentina menaikkan suku bunga menjadi 118%. Wow, 118% yang dinaikkan, suku bunga yang dinaikkan oleh Bank Argentina. Suku bunga seperti ini teman-teman ya, tidak ada yang mampu untuk meminjam uang di bank Argentina ini. Misalkan kalau Indonesia, tidak ada yang meminjam uang ya teman-teman semua ya. Yang diuntungkan itu hanya yang mendepositkan uang mereka, tapi yang mendeposit uang mereka tidak sesuai juga ya dengan inflasi yang terjadi di Argentina, sehingga mata uang fiat di Argentina ini mengalami penurunan yang sangat dahsyat ya. Kalau dibanding artinya persaingannya itu dengan dolar teman-teman. Bank Sentral Argentina telah memilih untuk menaikkan suku bunga menjadi 118% dari sebelumnya 97%, menaikkannya lagi sehingga mencapai 118%. Reuters, ini laporan ya, dari Reuters melaporkan langkah yang dilakukan oleh negara tersebut pada hari Senin karena mereka juga devalued, maksudnya mendevaluasi mata uang tersebut menjadi 350 pesos per dolar Amerika Serikat. Artinya nilainya itu menurun ya kalau dipasangkan dengan dolar Amerika Serikat. Nilai dari fiat ya, mata uang fiat Argentina itu mengalami penurunan yang sangat dahsyat teman-teman semua. Kemudian kenaikan suku bunga terjadi setelah perkembangan yang agak mengejutkan dalam pemilihan pendahuluan, atau pemilihan pendahuluan ini dalam voting teman-teman, Presiden Argentina, pemilihan pendahuluan dari Presiden Argentina. Ternyata yang dimenangkan itu salah satu calon presiden, kandidat presiden yang pro dengan Bitcoin, yaitu Javier Milei ya. Kemudian next up, Argentina mengadakan pemilihan pendahuluan pada Minggu ya, di hari Minggu lalu 13 Agustus 2023. Pemungutan suara nasional yang juga sebagai jajak pendapat menjelang pemilihan umum pada bulan Oktober yang akan datang. Jadi pemilihan umumnya itu di bulan Oktober yang akan datang. Dengan banyak orang yang marah atau apatis atas inflasi 3 digit dan meningkatnya kemiskinan. Jadi memang betul-betul ya di Argentina itu inflasi sangat tinggi, mata uang yang mengalami penurunan yang sangat dahsyat, kemudian juga tingkat kemiskinan itu bertambah. Karena apa? Karena Argentina ini salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi yang sangat tinggi, termasuk Turki, kemudian beberapa negara besar lainnya teman-teman. Secara khusus, negara tersebut memilih kandidat pro Bitcoin yang tidak terduga. Jadi negara tersebut tidak terduga ternyata voting terbanyak itu dalam pemilihan pendahuluan ini dimiliki oleh salah satu calon atau kandidat presiden Argentina ini, yaitu yang pro dan Bitcoin, namanya adalah Javier Milei ya, atau Milei teman-teman semua. Ya, di sini seperti tulisannya Milei lah kalau kita baca dalam Indonesia. Alasan besar untuk kemenangannya yang mengejutkan adalah situasi ekonomi negara yang tidak menguntungkan. Jadi alasan besar ya, beberapa orang itu alasannya kenapa memilih presiden pro Bitcoin ini, karena dia akan melawan inflasi teman-teman semua. Ya, dalam pernyataannya, setelah saya baca-baca berita, kurang lebih seperti itu pernyataannya. Secara khusus, kandidat presiden Argentina yaitu Javier Milei muncul dengan 30,5% suara. Perkembangan tersebut menandai perubahan yang signifikan karena posisi ekonomi Milei yang dilaporkan berusaha untuk memotong bank sentral. Menurut laporan tersebut, pesos telah jatuh hampir 18% pada hari Senin, dan dengan berita tentang kenaikan suku bunga, mata uang yang mengalami devaluasi teman-teman semua ya, mengalami pukulan besar. Next, Argentina adalah ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin dan berada di tengah krisis ekonomi yang heboh atau yang cukup viral teman-teman dalam beberapa bulan terakhir ini. Selain itu, terus-menerus berkonflik dengan inflasi tinggi dan cadangan bank sentral yang turun. Pemilihan presiden harus memberikan optimisme bahwa situasi dapat diperbaiki. Semoga memang ya, ketika pemilihan nantinya di bulan Oktober ya, salah satu kandidat presiden Amerika Serikat ini yaitu namanya tadi ya, itu Javier Milei.
Nah, semoga dia menang sehingga ini juga bagus ya, bisa dikatakan bagus untuk industri kripto secara fundamental. Mungkin cukup sekian dulu ya informasi kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya. Semoga dengan video ini kalian semakin paham apa yang terjadi di industri kripto. Baik teman-teman, bagi Anda yang belum tergabung dalam Crypto Daily Indonesia, maksudnya dan belum subscribe ya, belum mengikuti kami di Twitter, pastikan diri Anda tergabung dalam Crypto Daily Indonesia agar kami selalu bersemangat untuk menyampaikan kepada Anda berita-berita terbaru di industri kripto melalui cara kami. Cukup sekian dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.